Menteri Perhubungan, Menhub, Dadi Purwagandi memprediksi sebanyak 119 juta orang melakukan perjalanan pada momen libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Nataru. Data ini merupakan hasil survei yang telah dilakukan kementeriannya bersama Badan Pusat Statistik BPS dan sejumlah pihak lainnya terkait potensi pergerakan orang pada masa Nataru. Besok, hasil survei menunjukkan bahwa 42,01% penduduk Indonesia atau sekitar 119,5 juta orang berencana melakukan perjalanan akhir tahun. Ujarnya saat rapat kerja bersama Komisi Kelima DPR RI, Jakarta, Senin 8 Desember 2025, dia mengungkapkan sebanyak 60,53 juta orang atau 21,28% akan melakukan perjalanan pada dua periode, yakni Natal dan Tahun Baru. Hal ini kemudian berimplikasi pada lonjakan beban layanan pada simpul transportasi. Pergerakan terbesar berasal dari provinsi dengan populasi padat, yaitu Jawa Barat, sebesar 16,96% atau 20,26 juta orang. Diikuti Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tingkat kabupaten dan kota, pergerakan terbesar berasal dari kota Jakarta Timur, sebesar 3,05% atau 3,64 juta orang. Kemudian, diikuti Kabupaten Bekasi dan Kota Makassar. Tujuan perjalanan didominasi Provinsi Jawa Tengah sebesar 16,93% atau 20,23 juta orang. Diikuti Jawa Timur dan Jawa Barat. Sementara itu kota tujuan favorit adalah Kota Yogyakarta, sebesar 4,31% atau 5,15 juta orang. Diikuti Kabupaten Bandung dan Kabupaten Balang, katanya. Pak, BNPB sudah mengajukan anggaran belum? Anggaran Pak. Kami masih tunggu. Belum. Tapi uang mereka udah punya uang di anggaran mereka ada 500 miliar lebih, mungkin belum habis. Tapi kita sediakan nanti kalau diperlukan lebih banyak dari itu. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, di mana pemerintah terus melakukan penanganan dampak bencana banjir dan tanah longsor secara cepat, termasuk dengan penggunaan anggaran negara untuk menangani bencana besar di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Provinsi Aceh. Ya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah telah menyiapkan anggaran siap pakai sebesar 500 miliar rupiah untuk kesiapsiagaan bencana. Melalui percepatan penanganan bencana Sumatera, Presiden Prabowo telah memberikan izin untuk menambah alokasi dana siap pakai dari APBN untuk penanganan bencana alam yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Provinsi Aceh. Secara tegas, Mensesnek memastikan pemerintah masih sanggup menangani bencana alam di Sumatera dengan sumber daya dari dalam negeri. Dalam APBN itu ada yang namanya dana siap pakai yang memang diperuntukkan untuk kesiapsiagaan bencanaan, tetapi Bapak Presiden sudah memberikan instruksi secara langsung apabila dana siap pakai secara jumlah nominal itu perlu dilakukan penambahan, maka akan dilakukan penambahan. Dan ini juga termasuk berlaku kepada beberapa KL terkait, contoh misalnya TNI maupun kepolisian yang kita semua melihat bahwa TNI maupun Polri salah satu garda terdepan di dalam proses penanganan bencana dan tentunya itu membutuhkan sumber daya. Sementara itu pemirsa, Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan alokasi dana tambahan apabila Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB membutuhkan dukungan anggaran lebih besar dalam penanganan bencana di Sumatera. Purbaya menyebutkan anggaran BNPB saat ini berada di kisaran 500 miliar rupiah dan diperkirakan belum seluruhnya digunakan. Menkyu Purbaya memastikan APBN siap menambah alokasi dana penanganan bencana Sumatera demi memastikan ketersediaan anggaran tercukupi. Meski demikian, Purbaya menegaskan komitmennya untuk menambah anggaran jika situasi darurat membutuhkan respon lebih cepat dan lebih besar.
Dirinya menjelaskan bahwa tambahan dana tersebut akan bersumber dari cadangan bencana yang selama ini dikelola BNPB. Perbankan. Pak, BNPB sudah mengajuin anggaran belum? Anggaran Pak. Kami masih tunggu. Oh, belum. Tapi uang mereka udah punya uang di anggaran mereka ada 500 miliar lebih, mungkin belum habis. Tapi kita sediakan nanti kalau diperlukan lebih banyak dari itu. Dari pos mana, Pak? Dari pos mana Pak? Apakah dari anggaran yang Pos anggarannya mereka cadangan bencana punya BNPB. Pemirsa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan terdapat 12 perusahaan yang terindikasi berkontribusi besar terhadap bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan juga di Sumatera Barat. Ya, terindikasi menyebabkan terjadinya banjir Sumatera tersebut, aktivitasnya dikatakan Menteri Kehutanan juga menjadi penyebab terjadinya tanah longsor di 3 provinsi terdampak bencana. Tim Gakum Kementerian Kehutanan telah menginventarisasi subjek hukum yang terindikasi berkontribusi terhadap terjadinya bencana banjir dan longsor yang telah menyebabkan ratusan korban jiwa. Menhub Raja Juli berjanji akan melaporkan lebih detail hasil penyelidikan dan pemeriksaan terhadap 12 perusahaan tersebut. Sekitar 20 perusahaan dengan luas sekitar 750.000 hektar ya, yang nanti akan saya cabut izinnya. Selain dari itu, tadi saya sudah sampaikan juga khusus untuk yang tadi 750.000 itu se-Indonesia termasuk di 3 provinsi terdampak banjir. Berikutnya kami sudah mengidentifikasi ada 12 subjek hukum perusahaan yang terindikasi, ya, sekali lagi terindikasi berkontribusi terhadap banjir. Dan oleh karena itu dari kemarin Gakum kami sudah berada di lokasi dan saya kira dalam 1-2 hari ke depan sudah ada penegakan hukum yang. Dan berikutnya Vina, kita akan coba update posisi indeks harga saham gabungan 30 menit pasca pembukaan, di mana penguatan terus berlanjut. Posisi saat ini di 8.670.980, menguat di 0,36%. Lagi-lagi hari ini mencatatkan rekor intraday tertinggi, hampir mendekati ke 8.700-an, tepatnya di 8.689.099. Ya, dari top gainers pemirsa ada Koin, CBD, ASI, MTEK, dan juga BWP. Sementara 5 top losers pemirsa ada Bumi, Humi, BSBK, FPNI, dan juga ada CBRE. Ya. Dari pergerakan sektoral pemirsa ada transportasi memimpin penguatan di 2,39%, disusul oleh industri di 1,97%. Sementara sektor kesehatan melemah di 0,97%.